Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Zahra dari kelompok 2 akan membahas tentang faktor-faktor, jenis, dan tingkatan dalam kebijakan. Eh, yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu kebijakan dan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu keputusan dan bagaimana mempengaruhinya yaitu bisa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, tekanan-tekanan dari luar. Pembuatan keputusan atau kebijakan harus memenuhi tuntutan dan atau tekanan dari luar. Meskipun pembuatan kebijakan melakukan pendapatan yang rasional, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata. Sehingga dengan adanya tekanan dari luar, maka ini dapat berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu kebiasaan lama atau konservatisme. Kebiasaan lama organisasi yang dikenal dengan istilah sunk costs adalah kebiasaan investasi modal, sumber, dan waktu yang digunakan untuk membiayai program-program tertentu. Kebijakan Kebijakan ini cenderung mengikuti keinginan dari para pemilik modal, meskipun keputusannya seringkali dikritik dan perlu diubah. Kebiasaan lama ini tidak akan pernah hilang, terlebih jika kebijakan yang telah ada dianggap dapat memuaskan pihak tertentu. Yang ketiga yaitu sifat pribadi. Berbagai keputusan yang dibuat oleh para pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat pribadinya. Contohnya dalam proses penerimaan dan pengangkatan pegawai, yang mana seringkali diwarnai dan dipengaruhi oleh sifat pribadi. Yang keempat yaitu pengaruh dari kelompok luar. Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Contohnya masalah pertikaian kerja, yang mana pihak yang bertikai tidak fokus pada upaya penyelesaian masalah oleh anggota dalam komunitas yang bertikai. Namun seringkali pembuatan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada di luar organisasi. Yang kelima itu keadaan masa lalu. Pengalaman, latihan, dan sejarah dalam pekerjaan terdahulu seringkali berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan. Contohnya ketika seseorang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena takut akan disalahgunakan, maka mereka akan melihat ke masa lalu orang tersebut bagaimana. Yang kedua itu jenis kebijakan dan tingkatan kebijakan. Jenis kebijakan. James Anderson pada tahun 1970 mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut. Yang pertama yaitu substantif and procedural policy. Substantif polisi dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangkan prosedural polisi dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaannya atau police stakeholders. Yang kedua itu distributif, redistributif, dan regulatory police. Distributif polisi adalah sesuatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, ataupun perusahaan-perusahaan. Yang kedua itu redistributif policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak. Yang ketiga itu regulatory policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelanggaran terhadap perbuatan atau tindakan. Yang ketiga yaitu material policy, suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Yang keempat yaitu public goods and private good policy. Public Goods Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak atau publik. Yang kedua yaitu Private Goods Policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan oleh pihak swasta untuk kepentingan individu atau perorangan di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu. Yang selanjutnya itu membahas tentang tingkatan kebijakan. Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin pada tahun 2004 dapat dibedakan
Katanya dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan umum atau strategi. Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat yang lingkupnya berupa penggarisan mengenai masalah makro strategis guna mencapai idaman nasional dalam situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk yang pertama undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua yaitu peraturan pemerintah atau PP untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden. Yang ketiga yaitu keputusan presiden atau Kepres atau instruksi presiden Impres yang berisi kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden. Yang keempat yaitu maklumat presiden. Dalam keadaan ketentuan presiden dapat mengeluarkan maklumat presiden kebijakan pelaksanaan. Yang kedua dari tingkatan kebijakan yaitu kebijakan manajerial. Kebijakan manajerial merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama atau majorarea pemerintahan. Kebijakan ini adalah penjabaran kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi publik, dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan manajerial berada di tangan menteri berdasarkan kebijakan pada tingkat atasnya. Hasilnya dirumuskan dalam bentuk peraturan menteri, keputusan menteri, atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan tertentu, menteri juga dapat mengeluarkan surat edaran menteri. Yang ketiga yaitu kebijakan teknis. Kebijakan teknis operasional meliputi penggarisan dalam satu publik dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan juga kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis ini terletak di tangan pimpinan eselon pertama Departemen Pemerintahan dan pimpinan lembaga-lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan keputusan, instruksi pimpinan, lembaga non-departemen atau instruksi Direktur Jenderal dalam masing-masing sektor administrasi yang dipertanggungjawabkan kepada. Baik, dari itulah makalah yang dapat saya sampaikan tentang faktor-faktor, jenis, dan juga tingkatan dari kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.